Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Nuranisa dari Program Studi Sistem Informasi FMIPA Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis visualisasi data mengenai Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia tahun 2015 sampai 2023. Nah, analisis ini dibuat menggunakan dataset dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan menerapkan 3 teori visualisasi data utama, yaitu Tamara-Mansner, Klaus O. Wilke, dan Cole Nussbaumer-Kneflik. Nah, pertanyaan utama yang ingin saya jawab melalui visualisasi ini adalah seberapa besar sih kesenjangan IPM antar provinsi di Indonesia dan faktor apa yang mempengaruhi rendahnya IPM di beberapa daerah tersebut. Oke, kita lanjut. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia berdasarkan 3 aspek utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Nah, Indonesia itu memiliki kondisi pembangunan yang berbeda-beda pada setiap provinsi. Beberapa daerah memiliki IPM yang tinggi, sedangkan beberapa wilayah lainnya masih cukup rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan manusia di Indonesia masih menjadi tantangan. Nah, dataset yang digunakan berasal dari BPS Indonesia, BPS Kalimantan Barat, dan Kagel. Dataset ini berisi data IPM Indonesia tahun 2015 hingga 2023 dengan beberapa tipe data seperti data kategorikal berupa nama provinsi, data kuantitatif berupa nilai IPM, serta data temporal berupa tahun. Nah, selain itu terdapat juga komponen IPM seperti harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan PPP atau pengeluaran per kapita. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum membuat visualisasi data, dilakukan Exploratory Data Analysis atau EDA untuk memahami struktur data terlebih dahulu. Tahapan yang dilakukan meliputi import library Python, membuat data frame, melihat statistik deskriptif, serta menghitung gap IPM antar provinsi. Nah, library yang digunakan adalah Pandas, NumPy, dan Matplotlib. Nah, dari hasil EDA ditemukan bahwa IPM nasional Indonesia mengalami peningkatan dari 69,55 pada tahun 2015 menjadi 73,55 pada tahun 2023. Namun ditemukan juga kesenjangan IPM yang cukup besar antar provinsi. Nah, DKI Jakarta memiliki IPM tertinggi sebesar 82,46, sedangkan Papua Pegunungan memiliki IPM terendah sebesar 56,93. Kalimantan Barat sendiri memiliki nilai IPM sebesar 68,63 dan masih berada di bawah rata-rata nasional. Oke, lanjut. Sebelum itu, pada visualisasi ini saya menggunakan framework Tamara-Mansner yang terdiri dari what, why, dan how. Nah, what itu menjelaskan tipe data yang digunakan pada analisis ini. Digunakan data temporal pada kategori data kategorikal dan kuantitatif. Lalu juga why itu menjelaskan tujuan visualisasi, yaitu untuk melihat tren perkembangan IPM, membandingkan IPM antar provinsi dan menemukan faktor penyebab kesenjangan IPM. Sedangkan how menjelaskan bentuk visualisasi yang digunakan, yaitu line chart, horizontal bar chart, dan group bar chart. Nah, pemilihan bentuk visualisasi ini disesuaikan dengan karakteristik data agar informasi itu lebih mudah dipahami. Oke, selanjutnya ini adalah grafik 1, yaitu tren IPM nasional. Di mana grafik pertama ini menunjukkan tren IPM nasional Indonesia tahun 2015 hingga 2003 menggunakan line chart. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa IPM Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Namun pada tahun 2020 terjadi perlambatan kenaikan akibat pandemi COVID-19. Walaupun demikian, nilai IPM tetap meningkat sebesar 0,022 poin. Nah, line chart itu dipilih karena paling sesuai untuk data berdasarkan waktu atau temporal sehingga pola kenaikan IPM itu dapat terlihat dengan jelas. Nah, pada grafik ini juga ditambahkan anotasi COVID-19 untuk membantu audiens memahami penyebab perlambatan kenaikan IPM. Oke, selanjutnya adalah grafik kedua, itu perbandingan IPM provinsi. Nah, grafik kedua ini menggunakan horizontal bar chart untuk membandingkan nilai IPM beberapa provinsi di Indonesia tahun 2023. Horizontal bar chart dipilih karena nama provinsi itu cukup panjang sehingga lebih mudah dibaca dibandingkan grafik vertikal. Nah, dari visualisasi ini terlihat bahwa DKI Jakarta itu memiliki IPM tertinggi, sedangkan Papua Pegunungan itu memiliki IPM terendah. Nah, selain itu Kalimantan Barat itu diberikan warna kuning sebagai highlight karena menjadi fokus analisis dan masih berada di bawah rata-rata nasional. Sedangkan wilayah Papua diberikan warna merah untuk menunjukkan daerah dengan IPM rendah.
Oke, grafik ini tuh menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan manusia antar provinsi di Indonesia itu masih cukup besar. Selanjutnya, itu grafik ketiga menggunakan grup bar chart untuk membandingkan komponen IPM Kalimantan Barat dengan rata-rata nasional. Dari hasil visualisasi terlihat bahwa gap terbesar itu terdapat pada komponen PPP atau pengeluaran per kapita masyarakat. Nah, PPP Kalimantan Barat itu masih jauh di bawah rata-rata nasional. Sementara itu, pada aspek pendidikan dan kesehatan perbedaannya tidak terlalu besar. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab utama rendahnya IPM Kalimantan Barat. Oke, kita lanjut. Nah, dalam visualisasi ini saya menerapkan prinsip Klaus-Wilke dan Nussbaumer-Knaflic. Nah, berdasarkan prinsip Wilke, grafik dipilih sesuai dengan tipe data agar visualisasi itu tetap akurat, proporsional, dan mudah dipahami. Sedangkan berdasarkan prinsip Knaflic dilakukan proses decluttering dengan mengurangi elemen yang tidak penting seperti guide line, tebal, dan border berlebihan. Selain itu, digunakan teknik focus attention menggunakan warna dan anotasi untuk menyoroti data penting. Nah, ketiga grafik juga disusun menjadi storytelling yang runtut dimulai dari tren nasional, kesenjangan antar provinsi, hingga faktor penyebab utama masalahnya. Oke, selanjutnya berdasarkan hasil analisis IPM Indonesia itu mengalami peningkatan selama tahun 2015 hingga 2023. Namun kesenjangan pembangunan manusia antar provinsi masih cukup besar. Kalimantan Barat itu masih berada di bawah rata-rata nasional dan faktor ekonomi itu menjadi penyebab utama rendahnya IPM di provinsi tersebut. Oleh karena itu, pemerintah itu perlu meningkatkan pembangunan ekonomi daerah, memperkuat sektor produktif masyarakat, serta meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan agar pembangunan manusia itu lebih merata. Oke, selanjutnya, nah ini penerapan prinsip Wilke dan Knaflic yang saya bilang tadi. Itu Klaus-Wilke lancarnya untuk data temporal, akurat menampilkan tren, bar chart horizontal untuk aba panjang nama provinsi, pie chart 3D itu tidak digunakan sama sekali. Terus color scale kualitatif itu untuk membedakan wilayah, skalanya dimulai dari nilai minimum bermakna, bukan 0% untuk memperjelaskan perbedaan. Color blind friendly itu menghindari merah, hijau bersebelahan. Dan declutter itu untuk hapus guideline dominan, border telah dihilangkan, highlight warna amber pada Kalbar, merah pada Papua, pre-attentive. Nah, ini untuk yang penerapan call and Knaflic tadi. Terus minimal tick minusnya hanya yang diperlukan. Terus judul grafik informatif, bukan sekedar grafik. Terus narasi berjenjang, konteks ke konflik ke insight ke rekomendasi. Nah, data ini rasionya tinggi, setiap pixel memiliki fungsi. Oke, jadi ini kesimpulan dari analisis ini adalah visualisasi data itu dapat membantu menyampaikan informasi yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami. Nah, melalui penerapan teori Meissner, Wilke, dan Knaflic, visualisasi yang dibuat itu tidak hanya menampilkan data, tetapi juga membangun insight dan storytelling yang lebih jelas. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.